Jadi tadi yang diomongin mantan suami kamu. Nah, Oh, iya. jadi ini. Terus kamu datang ke sini mau apa? Saya mau beli mobil. Kamu yakin kamu bakal beli mobil di sini? Hah? Uang Ya. kamu mana? Ada di istrinya, istri barunya. Ini istrinya. Iya. Jadi laki-laki itu ya, jangan cuman hanya mau morotin perempuan, kamu harusnya kerja keras. Kamu gak usah sok-sokan beli mobil ya. Kamu ngenafkain mantan istri kamu aja sudah gak mampu. Ah, gimana kamu mendapatkan uang? Dari kejauhan Kayaknya aku harus langsung pergi ke showroom buat ngeborong mobil itu. Ini hitung-hitung aku buatkan usaha lah buat tunangan aku. Aku juga harus bareng sama tunangan aku lagi ke sana. Semoga aja dia bisa ya memaklumi semua usaha aku. Kalau misalkan aku gak memberikan usaha buat dia, pasti dia bakalan kerja sama orang lain. Pasti dia bakalan disuruh-suruh orang lain. Aku gak mau orang yang aku sayang disuruh-suruh sama orang lain. Dia mau aku bahagiakan, aku janji. Aku bakalan bikin hidup dia bahagia dan gak bakalan ada orang yang bisa memerintah dia lagi. Karena dia kan orangnya suka bekerja, padahal aku udah ngelarang buat dia bekerja. Aku harus segera jemput dia dan aku langsung kasih tahu nanti. Kalau misalkan aku borong mobil di showroom itu biar buat dia usaha buka showroom juga. Ya udah deh. Lagian ini kan juga salah satu usaha aku biar dia juga keluar dari kerjaannya. Ngapain kerja sama orang? Padahal tunangannya udah banyak uang. Jadi sekarang aku langsung jalan aja deh. Alhamdulillah, sebentar lagi rumah aku boleh udah selesai nih. Ini kurang 80% lagi. Dan aku bersyukur banget hari ini. Karena sebentar lagi bakalan ada bos besar yang bakalan datang ke showroom aku. Kan beberapa hari ini showroom aku sepi banget nih, gak ada pembeli. Dan alhamdulillah bos besar itu bakalan membeli hampir semua mobil yang ada di showroom. Ya mudah-mudahan aja tidak ada kendala dan memang benar-benar jadi untuk membeli semua mobil yang ada di showroom aku. Ya ini kan bahan-bahan untuk rumah aku juga udah mau habis. Bentar lagi laba yang terjual dari mobil itu bakalan aku buat beli bahan rumahku ini. Lagi jaga orang kerja. Iya Mar. Jadi begini Mar, aku nyuruh kamu ke sini. Sebentar lagi itu ada bos besar yang mau ke showroom. Nah, kamu briefing semua anak-anak yang ada di showroom buat memberi pelayanan yang terbaik. Baik. Karena kalau semisal dia nggak jadi membeli di showroom kita, otomatis bakalan semua mobil itu bakalan ngendap juga Mar maksudnya di showroom aku Mar. Ya tenang Pak, kalau masalah itu nanti saya briefing, saya juga akan membantu untuk promosiin di sosial media biar mobil-mobil itu cepat laku Pak. Nah, nomor satu juga itu Mar. Ya aku cuma takut aja nanti karyawan yang ada di showroom itu ya malah nggak baik pelayanannya. Aku cuma takut gagal aja. Modal di showroom itu besar Mar. Kalau semisal mangkrak mobil di showroom itu selama berbulan-bulan, aku malah rugi besar. Karena gaji karyawan tetap berjalan. Iya Pak, tenang Pak. Saya nggak bakalan diem Pak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya akan terus ngasih arahan kepada anak buah saya Pak untuk bisa melariskan mobil-mobil itu Pak. Iya. Pak, kita nggak usah khawatir tentang masalah penjualan. Yang terpenting stok datang, Bapak bisa cek apa kualitas mobil itu layak atau tidak untuk diperjualkan. Ya kalau itu udah tanggung jawab saya Mar. Kamu kan tahu sendiri, udah beberapa hari ini, bahkan udah sampai kayaknya udah 1 minggu lebih, showroom kita nggak ada penjualan Mar. Nanti kalau lama-lama kayak gini aku bisa bangkrut. Ya Pak, mungkin karena faktor BBM sekarang kan mulai langka Pak. Jadi apa ya,
banyak orang-orang yang masih mikir-mikir untuk membeli mobil, Pak. Tapi itu kan cuman telat pengiriman aja, Mar. Tapi kan cuman ada di beberapa wilayah aja sih. Kalau wilayah lain nggak kayak gitu. Ya, Pak. Ngomongin masalah penjualan, Pak. Sebaiknya Bapak itu harus merekrut banyak-banyak perempuan, Pak. Nah, tujuannya kalau pembeli itu tertariknya pada perempuan, Pak. Iya, Mar, aku tahu. Itu kan juga dari sebagian marketing, Mar. Di showroom kita kan udah perempuan semua. Masa mau ditambah perempuan lagi sih? Iya, Pak. Justru dengan begitu nanti penjualan bakal naik. Saya yakin itu, Pak. Ya udah, kalau memang cara kamu ini berhasil, aku bakalan coba dulu. Nanti aku bakalan lanjutin. Baik, Pak. Ya udah. Sekarang ke showroom. Iya, Pak. Saya langsung berangkat, Pak. Mari, Pak. Iya, Mar. Biasa, Pak. Kamu beli motor yang baru. Pakai motor kayak gini gajinya udah lumayan besar. Pakai motor kayak gitu lagi. Mbak, iya, Leli, Mas Umar masih belum datang. Belum kelihatan dari tadi, nyari-nyari juga nggak ada. Oh, tadi sih dia sempat nelpon aku, katanya hari ini tuh ada yang mau ngeborong mobil kita, Mbak. Oh iya, sempet sih tadi malam juga Pak Umar itu nelpon sama saya kalau bilang ada yang mau kesini. Tapi mana ya? Kok nggak kelihatan? Kamu nggak Iya. coba ditelepon aja dulu? Tadi sih bilangnya ada di jalan, cuma mungkin masih ada kendala atau dia masih mampir-mampir. Bisa jadi sih. Biasanya Iya. kan dia selalu on time ya. Ya, tapi syukur deh kalau sekarang ada yang mau ngeborong mobil yang kita jual ini. Karena kan dari kemarin-kemarinnya memang nggak ada yang beli. Ya itu ya. Harga pasaran mobil juga tahu sendiri kan gimana naik turun. Tapi masalahnya orang yang sudah nyari customer itu masih belum datang sekarang. Jadi kita bingung, kita mau nyambut customer dari mana. Dan kita juga nggak tahu muka customer itu kayak gimana. Iya, pokoknya nanti kalau udah ada yang datang ke sini, entah siapapun itu, kita layanin aja deh. Ya, yang pastinya kalau orang itu mau ngeborong mobil, dari pakaiannya juga akan terlihat dari kalau dia itu orang kaya. Ya pasti. Gak mungkin dong dia pakai baju yang gak layak. Ya kan? Iya kan, bener. Tapi ngomong-ngomong masalah orang itu ya, kebanyakan dari kemarin tuh pakainya kan pakai jas-jas kayak gitu ya. Iya, mungkin orang itu bentar lagi bakal bawa bodyguard mungkin. Bisa jadi, apalagi pemborong nih. Mobil lagi, Karena harganya. mobil sebanyak ini cuma orang tertentu yang bisa ngeborong, ya kan? Pastinya yang banyak uang lah. Ini aja harganya minimal puluhan juta. Nggak mungkin kalau orang nggak punya mobil sebanyak itu kan. Iya, otomatis kalau mobil ini terjual 2 aja, itu pasti kita udah dapat bonus. Apalagi mobil ini kabarnya mau ada yang ngeborong, pasti bonus kita itu banyak banget. Dan Pak Gita selaku atasan kita pasti bangga banget ke kita. Siapa tahu kita dikasih bonus liburan mungkin. Kalau liburan sih nggak apa-apa, tapi aku lebih butuh uang sih. Oh, Ya semenjak aku cerai sama suami aku, hidup aku berantakan. Butuh uang terus kayak gitu. kalau boleh tahu emangnya kenapa kok bisa cerai? Gini loh, Lel, suamiku kan ya orang yang sederhana kayak gitu. Dia nggak mau berkembang. Jadinya ya masa aku mau tetap sama dia. Seharusnya sih emang aku yang salah. Tapi aku masa mau tetap sama dia terus. Jadinya ya udah aku pisah aja sama dia daripada hidup aku makin kesini makin melarat. Iya, kalau menurut aku sih keputusan dari Mbak itu udah bener sih. Karena kan suami kayak gitu nggak bisa dipelihara, Mbak. Dia aja nggak mau maju, padahal dia udah punya keluarga. Ya itu makanya kalau sudah berumah tangga itu pastinya kan emang butuh kebutuhan itu kan banyak ke depannya. Tapi dia itu tetap di situ-situ aja, nggak mau dia berkembang emang. Iya, mending sekarang Mbak itu harus fokus sama kerjaan Mbak. Karena kan kalau cewek udah megang duit, pasti cewek itu bakal disamperin sama cowok-cowok kaya, Mbak. Gak mungkin Mbak pasti bakal milih-milih sendiri cowok-cowok, iya kan? Iya, kamu bener sih. Pinter juga kamu ya. Oh iya, Mbak.
Ngomong-ngomong soal mantan suami Mbak itu, dia sekarang udah nikah lagi. Kalau masalah itu aku nggak tahu ya, karena kan emang setelah aku pisah sama dia nggak pernah komunikasian lagi, karena ya udah buat apa juga komunikasian sama dia, nggak ada untungnya kan. Tapi kayaknya dia pasti udah nikah lagi sih Mbak, karena kan namanya juga cowok emang gak cukup sama satu perempuan cewek. Oh, dan iya, juga bener. gak pernah ngerasa puas. Pasti dia gak akan lama-lama hidup dalam kesepian, dia pasti nyari pengganti Mbak. Jadi sekarang Mbak gak perlu lagi deh galau-galau mikirin dia ataupun nyesel buat cerai sama dia. Mbak itu udah banyak yang nunggu, jadi Mbak sekarang fokus sama kehidupan Mbak. Sebenarnya kalau masalah nyesel sedikit sih ya nyeselnya, karena emang aku udah ninggalin dia. Cuma aku juga kasihan sama dia itu loh. Mbak, ngapain kasihan? Emang Mbak tahu dia masih mikirin kehidupan Mbak yang sekarang, enggak kan? Enggak sih, nggak tahu. Ya udah, Mbak nggak usah kasihan sama cowok kayak gitu. Kamu tahu nggak? Aku ngajakin kamu ke sini itu buat apa? Buat apa? Kamu nggak nanya sih dari tadi. Aku sampai nyuruh kamu buat libur kerja. Terus, ya intinya kamu tahu sendirilah kemauanku itu gimana sama kamu. Coba deh, kamu di sini dulu. Ding, kita duduk mana ya? Kamu duduk di sini aja deh. Bisa nggak naiknya? Nah, sebenarnya aku ada sesuatu yang harus aku omongin sama kamu. Ya tetap sih, yang mau aku omongin itu sama kayak kemarin. Ingat nggak aku ngomong apa kemarin? Iya, aku ingat. Kamu nggak bolehin aku buat kerja kan? Iya, kayaknya sekarang aku harus memperjelas deh sama kamu. Tunangan kamu ini kan banyak uang sekarang. Iya, aku cuman nggak mau aja kamu nanti diperintah sama orang. Nanti kamu malah lebih patuh sama atasan kamu daripada sama suami kamu. Lagian buat apa sih masih kerja? Lagian kamu tinggal butuh apa-apa, kamu tinggal bilang sama aku. Ya sebenarnya uang itu nantinya buat aku tabung juga. Kita kan nggak ada yang tahu Mas. Ke depan nanti kehidupan kita berdua akan seperti apa. Ya syukur-syukur kalau kehidupan kita akan selalu nyaman. Kehidupan kita juga nggak pernah diuji. Tapi kan ujian itu pasti akan datang di keluarga manapun. Jadi dengan adanya aku bekerja ini, aku bukan bermaksud untuk menentang perkataan kamu buat aku nyuruh aku berhenti kerja. Tapi niat aku kan baik. Aku pengen tabungan itu buat jaga-jaga nanti ketika kamu ataupun aku mengalami kesusahan ke depan. Jadi uang itu bisa kebak. Bentar deh, aku tanya, emang kamu ngobrol sama siapa? Kan orangnya ada di sini, terus kamu ngapain ngadep ke sana? Jadi begini deh. Oke, gak apa-apa kalau misalkan kamu tetap mau kerja. Coba deh kamu lihat di belakang. Ini kan pasar mobil sekarang. Lagi ada bursa mobil. Kamu mau ngunjungin teman kamu ke sini makanya ngajak aku? Bukan, sayang. Jadi aku mau borong semua mobil yang ada di sini. Borong semua mobil? Iya, aku mau borong semua mobil yang ada di sini. Jadi, Udah. Kamu gak perlu bercandain aku kayak gitu, Mas. Aku tahu kamu orangnya emang suka bercanda. Tapi dengan ada yang bercanda kayak gini, kalau sampai didengar orang malu, tahu gak sih? nggak usah gitu juga. Aku gak bercanda. Yang aku omongin tuh bener, sayang. Bentar lagi deh. Ya memang tempat ini, bursa ini rata-rata punya teman aku, mobil-mobilnya. Jadi aku mau temuin dia. Tujuan aku mau borong mobil ini biar kamu gak usah kerja sama orang. Jadi kamu buka showroom sendiri, kita bikin usaha mobil, dan kamu tinggal duduk manis saja kalau kamu mau kerja. Nanti kita pakai karyawan, kita tinggal gaji per bulan atau per unit, per penjualan kita mau kasih berapa sama orang. Jadi kamu tinggal kasih itu aja. Jadi kamu tinggal pegang kalkulator aja buat ngitungin duit. Oke, berarti kamu nyuruh aku berhenti kerja. Kamu mau menggantikan aku buat
ngurus mobil-mobil yang udah kamu borong ini nantinya. Benar banget. Jadi dengan begitu, gak bakalan ada orang yang berani perintah kamu. Begitu. Loh, Pak, selamat pagi. Sudah Ya. tadi? Ya, Kayaknya mobil sudah ada yang laku satu nih, Pak. sudah. Hmm. Tadi malam HRV, sekarang Brimvan. Oh iya. Begini, saya titip pesan kepada Bapak, ya Ya. apa ya? Berikan kualitas yang terbaik lah untuk konsumen kita Siap, supaya tidak pergi ke showroom yang lain. siap, Karena kan APJM Besuki ini memang Ya. sudah tanpa diragukan lagi. siap. Oh ya, kalau boleh tahu kapan nih pembukaan showroom yang di Besuki itu, Di Pak? Besuki bursanya nanti bulan 9 tanggal 20 deh. Oh, tanggal 20 Ya. ya. Di alun-alun Besuki. Lunan Besuki ya. Ya, Jadi nanti enak, Pak. Selain orang-orang mencari mobil nanti bisa pindah ke sana untuk siap. bulan 9. Ya, ya. Yaudah, Oke, dilanjut ya. dulu, Pak. Terima Ya. kasih. Ya, Terima sama-sama. kasih. Ya. Oh iya, aku hampir lupa mau ngomong. Tadi pesan Pak Gita mau nambah karyawan perempuan lagi. Ya aku sekalian mau ngomong, ada seseorang yang mau borong banyak mobil nih. Tentunya mereka bakal seneng kalau mendapatkan kabar bahwa bakal ada orang yang mau membeli mobil baru. Ya udahlah, aku mending cek mobil di sebelah aja. Kalau aku sih ada di posisi kayak kamu, pasti aku udah tinggal duluan tuh cowok kayak gitu. Karena nggak ada untungnya buat. Wah, pada ngobrolin apa nih? Kayaknya serius banget. Iya, lagi biasa ngobrolin masalah penjualan kan ya. Ini jam berapa ya? Ya, aku telat hari ini. Jadi tadi itu aku masih dipanggil sama Pak Gita buat ngomongin masalah penjualan mobil ini. Jadi sebentar lagi kita bakal kedatangan seseorang, dia itu mau borong mobil di sini. Iya, Nah, jadi saya minta sama kalian berdua untuk kasih respon yang baik lah, supaya beliau itu tidak kecewa. Ya kalau respon yang baik pasti kita udah menerapkan itu dari dulu. Hmm. Karena kan walaupun mobil ini nggak laku dari dulunya, yang laku cuma sehari 1 unit aja, kita tetap ngasih respon yang baik ke customer kan. Ya. Jadi Aku tahu kalau itu. sekarang ada yang mau ngeborong mobil, kayaknya kita bakalan ngasih dia cemilan deh hari ini. Kita jamu dia. Bukan nanti kalian bakal dapat effort lebih nih. Pastinya bukan kalian selain mengutamakan pelanggan itu, kalian nanti bakal dapat bonus lebih dari Pak Gita juga. Bonus ya. Kira-kira berapa persen? Kalau itu masih privasi, jadi untuk sekarang masih belum dikasih tahu. Oh ya, Rosita, akhir-akhir ini kenapa kamu penampilannya sedikit berubah? Kok kayaknya tambah cantik aja kayak gitu? Oh, bisa aja sih, Mas. Aduh, kayaknya ada bau-bau PDKT nih. Apaan sih? Bisa aja. Bukan, maksud aku itu bukan mau ngegoda kamu, enggak. Cuman itu adalah salah satu bentuk untuk menarik konsumen. Jadi selain berpenampilan, kita juga harus kasih respon yang baik juga. Iya, Kayak itu gitu. pasti. Ya. Kalau menurut aku sih, kalau Mas Umar emang mau deketin Mbak Rosita sih nggak apa-apa, karena kan siapa tahu kita bakalan lebih kerjasama dengan lebih baik gitu kalau semisal ada pendekatan di tempat kerja ini. Ya, kalau aku sih masih lajang, nggak tahu kalau Rositanya. Ya, untuk sekarang emang udah single juga karena kan udah pisah kemarin sama suami. Iya. Aduh Mas, ini kayaknya Mas, sekarang nggak ada alasan lagi. Kalau kemarin kamu pengen punya tabungan, ya udah kamu bantuin aku lewat ini aja. Aku yakin kok kamu bisa. Dan seandainya nanti kamu gagal, aku gak bakalan pernah nyalahkan kamu. Tapi kan ini akan menjadi kewajiban yang lebih berat nantinya buat kamu. Kalau ini memberatkan buat aku bakalan ngeborong mobil ini. Lagian cuman berapa sih? Kecil kalau buat tunangan kamu. Dan misalkan kamu pengen punya mobil, kamu tinggal pilih aja mobil yang mana yang cocok. Jadi begitu sayang. Ya, tapi aku masih gak nyangka aja mobil sebanyak ini mau kamu borong. Iya,
nanti kamu gimana? Usaha kamu. Aku kan ngerjakan soal perusahaan aku, kamu ngerjakan soal ini, ngurus soal ini. Jadi sekarang udah gak ada alasan lagi buat kamu nolak. Pokok intinya aku mau kamu yang megang showroom ini. Udah terlanjur bilang sama temen, gak bisa dibatalin lagi. Dan mulai besok kamu gak usah kerja sama orang lagi. Itu sebagai tanda bukti kalau misalkan aku emang benar apa tanggung jawab sama omongan aku. Dan kamu gak usah khawatir sayang. Mau aku bangkrut, mau aku enggak, aku gak bakalan ninggalin kamu. Ya terlepas dari aku salah-salah sama kamu, omongan, sikap, kita sama-sama berbuat salah. Terkadang tindakan yang kita lakukan itu, entah itu bisnis, entah itu masalah pribadi, masalah kerjaan dan lain sebagainya. Udahlah, itu jadikan pelajaran buat kita. Yang aku mau, misal keputusan aku atau tindakan aku itu salah sama kamu, ya kamu sama dong sikapnya kayak aku. Sikap kamu gak cocok sama aku atau kamu tindakannya gak cocok sama aku, ya kita saling mengingatkan kalau itu memang salah. Karena satu pemikiran lebih baik memakai dua pemikiran. Jadi saling tukar pendapat. Oke? Oke, ya udah kalau gitu mungkin kita langsung ketemu teman kamu aja. Ya udah, ayo. Oh ya, yang satu lagi. Dah, turun dulu. Awas. Udah. Aduh. Makanya tambah gendut. Sekarang begini. Aku kan juga pernah punya mantan istri. Oke. Ya kamu tahu sendiri lah, itu orangnya. Ya, aku gak mau aja masalah aku yang aku alamin sama dia itu tertimpa ke hubungan aku sama kamu yang sekarang. Aku mau aku sama kamu ini lebih baik, dan aku mau kamu menjadi tempat pulang aku yang paling nyaman. Oke? Oke. Ya udah deh kalau begitu. Wah, ini tapi siapa? Tapi orang mungkin ya. Ya udah, sekarang kita langsung pintu masuknya di sana. Yuk. Saran aku sih kalau semisal Mas Umar mau deketin Mbak Rosita ini, jangan sampai sikap Mas Umar sama seperti mantan suami dia, karena percuma aja. Nggak usah didengerin ya, Mas Umar. Oh. Saya tahu. Maksud aku biar Mas Umar itu bisa adaptasi gitu, biar dia itu nggak sama Mbak sikapnya sama mantan suami kamu. Karena kan percuma Mbak kalau semisal Mbak Rosita ini buka lembaran baru tapi sikapnya sama aja sama mantan suaminya. Tenang, kalau masalah itu aku bisa mengatasi, dan aku jangan disamakan dengan pria yang lain. Oh iya, Mbak Rosita ini kalau udah nikah dia nggak mau kerja, dia cuma pengen jadi ratu di rumahnya. Wah, emang idaman kalau begitu. Jadi kalau cuma masalah pengen diratukan, itu emang sudah menjadi keinginanku dari dulu. Udah gak usah bahas masalah itu ya. Iya Kita sih. kan harus fokus masalah. Nah iya, harusnya itu fokus. Profesional. Nah, profesional. Jadi kita sekarang tugasnya untuk bersih-bersih aja dulu. Kita Bersih? lap-lapan. Nah, Bersih-bersih mobil. iya dilap biar pelanggannya itu tidak mencari ke showroom-showroom yang Gini, Mas lain. Umar. Gimana? Gimana kalau kita duduk-duduk aja di bawah tenda, terus yang bersih-bersih mobil kita nyuruh orang aja? Nah itu kita kan sales di sini. Lel, mau kalian berdua ini aku potong. Ya nggak mau sih, tapi kan percuma kita datang ke sini dan cantik. Suruh bersih-bersih. Ya, lap-lap sedikit lah formalitas biar bos itu gak kecewa ketika datang ke sini. Begitu Tahu gitu maksudnya. kan, aku pakai baju OB aja. Leli, aku cuman ngasih tahu aja. Ya, Iya. perkara kamu mau nyuruh orang lain itu nggak jadi masalah. Ya kan, kamu tinggal belikan dia rokok atau minuman kan? Ya udah, gampang. kita kerja aja. Bersih-bersih. Bersih-bersih. Oke. Tapi kayaknya Mas Umar juga harus ikut bantu Nah, bersih-bersih. iya. Oh, tenang. Kalau cuman masalah bersih-bersih, aku bakal ngebantuin karena aku kan laki-laki di Yaudah, sini. Mas Umar contohin dulu. Jadi, seperti ini. Aku ambilkan ibu dulu ya. Oke. Nah ini nih tempat temen aku, semua nih punya temen aku. Mbak. Oh, iya? Jadi ini showroomnya Pak Kita ya? Iya, bener banget Mas. Mas mau beli mobil? Iya, saya mau lihat mobil dulu. Saya mau beli boleh, mobil. boleh. Mungkin
Mungkin ada orang yang bisa bantu lagi buat nemenin saya sama istri saya. Iya. Jadi bagus-bagus ya mobilnya. Boleh pilih-pilih dulu mas. Iya, Kenapa? saya rencana mau beli mobil. Mas bagus. Rasita, Mau beli mobil? Iya. Kamu tahu sama Mbak? Kita mau. itu kan mantan istri aku. Iya aku tahu kok. Ya, ya, ini istri aku. Oh istri kamu. Jadi saya mau beli mobil di sini rencana. Kamu deh yang layanin. Emang kenapa kalau kamu? Ya nggak apa-apa sih, cuma lagi ada kerjaan juga. Jadi kayak gini bentukan mantan suami kamu mbak. Maksudnya apa ya? Bener kan kata aku mbak, dia udah nikah lagi. Jadi kamu nggak perlu deh buat kasihan sama dia. Mbak maaf ya, kita berdua di sini mau lihat mobil, bukan bermaksud buat cari masalah sama kalian. Ya enggak sih, heran aja baru 1 tahun kita pisah kok kamu sudah nikah lagi sih Udah Mas? mbak. Kamu juga perlu ingat, aku cerai sama kamu itu gara-gara apa? Gara-gara aku gak punya apa-apa kan? Terus kamu lebih milih laki-laki yang banyak uangnya, dan kamu juga gak bangga kan punya suami kayak aku. Jadi sekarang kita udah masing-masing. Aku gak bahas tentang masa lalu. Aku kesini mau beli mobil. Ya mungkin kamu dalam hati mungkin ngetawain aku. Ya mungkin kamu anggap aku gak mampu lah beli mobil di sini. Karena kamu tahu dalam jangka 1 tahun aku gak bisa mengubah hidup aku ya seperti apa, orang kaya. Mas, kamu itu nggak bisa sepenuhnya nyalahin mantan istri kamu ini. Aku gak nyalahin, aku kesini mau beli mobil. Karena buktinya sampai sekarang dia aja masih single, sedangkan kamu udah punya pengganti kan? Ya iyalah, Jadi terbukti dong. Di sini siapa yang murahan? kamu mulutnya dijaga ya. Kenapa? Aku kesini mau beli mobil, kenapa pelayanannya begini sih? Aku nggak terima aja kalau temen kerja aku itu diperlakukan nggak baik sama mantan suaminya. Aku heran juga, kenapa ya karyawannya di sini jadi begini pelayanannya. Kamu bilang di sini pelayanannya baik, Mas. Udah deh, mending sekarang kamu pergi aja, karena nggak mungkin dong dari cerita temen aku aja kalau mantan suaminya itu udah gak punya apa-apa. Jadi nggak mungkin kalau kamu mampu beli semua mobil ini. Jadi kamu udah cerita semua sama dia? Iya, aku cerita semuanya Mas. Oh, aku udah gak peduli ya kamu mau cerita apa sama dia. Aku gak mau bahas tentang masa lalu di sini. Dan kalau kamu anggap, terutama Mbak, menganggap saya di sini gak bisa beli mobil di sini, saya mau ketemu sama yang punya showroom. Emangnya kamu mampu? Gila Mas, kalau emang kita nggak boleh buat beli mobil di sini. Kamu tuh nggak usah gaya-gayaan pengen beli mobil di sini. Jelas-jelas dari cerita temen aku, kamu itu orang yang gak bisa bertanggung jawab walaupun kamu udah punya keluarga. Mbak, gini ya, di sini tugas Mbak itu bekerja. Kenapa malah mencampuri urusan pribadi Atau orang lain? jangan-jangan kamu mau beli mobil di sini pakai uang dari istri baru kamu ini? Udah nggak usah kayak gitu. Mulut kamu dijaga ya. Aku gak mau ada urusan di sini sama kamu. Apalagi aku sama dia. Kita udah selesai. Dan aku sekarang udah bahagia bareng sama istri aku. Masalah dia mau gimana, aku udah gak ngurus. Mas, aku emang tahu kita udah selesai udah lama 1 tahun yang lalu. Tapi nggak gini juga, baru 1 tahun kamu udah dapet pengganti aku. Iya, Aku aja belum. Iya, terus kalau misalkan kamu nyalain aku 1 tahun udah nikah, terus waktu kamu menikah sama aku, kamu bawa laki-laki lain, itu apa? Terus waktu masih sama aku, kenapa kamu gak mau usaha, Mas? Aku bukan gak mau usaha ya. Setiap orang itu memiliki proses. Enggak, ada kamu yang gak mau usaha. Terserah kamu lah, kamu tetap Ya keras emang kepala. kelihatan sih mbak, dari mukanya itu emang muka laki yang gak mau usaha, cuma ambil anaknya aja. Mungkin dia cari istri baru karena ngincer hartanya kali ya. Kamu itu Bisa siapa jadi sih? Kamu siapa? Kamu ikut campur masalahnya aku sama dia? Dia temen aku, Mas, kenapa? Oh jadi kamu ngajakin teman buat ngejelek-jelekin aku juga? Dia nggak ngajakin aku yang inisiatif buat ngelabrak kamu ya. Udah Mas, kita nggak perlu cari ibu di sini. Ya enggak, aku heran aja. Kita datang mau beli mobil, kita malah dia bilang nggak mampu beli mobil. Terus ini malah ikut campur masalah aku sama mantan istri aku. Sekarang gini aja, Mbak, saya tahu kalau kamu itu mantan istri dari Mas Bagas.
Cuman kalau emang Mas Bagas pernah melakukan kesalahan sama kamu, aku yang akan mewakili kalau Mas Bagas bakal minta maaf sama kamu. Oh enggak, aku nggak bakal minta maaf kok sama dia. Kamu minta maaf, Mas. Ya ngapain aku minta maaf sama orang yang udah nyelingkuhin aku? Terus cuman mau ketika aku sudah kaya kamu mau bareng sama aku. Ya aku juga gak mau. Bukannya aku mau sama kamu lagi, enggak. Cuma kenapa baru sekarang kamu mau usaha? Ya mungkin aku bersama wanita yang tepat. Oh gitu. Ya jelas Eh, dia iyalah. bilang wanita yang tepat karena kan dia nggak bisa usaha sendiri Mbak. Jadi dia nyarinya wanita kaya yang bisa diporotin hartanya dan dia akuin sebagai hartanya sendiri, ya kan? Iya sih, aku juga mikirnya ke sana. Udahlah ya. Sekarang aku gak mau debat panjang-panjang. Sekarang mending Ada apa ini? Ini sayang. Ini ada mantan suami aku. Terus hubungannya sama aku apa? Iya. Iya, aku juga mau kenalin sama kamu. Kalau aku juga sudah punya pacar. Jadi tadi yang diomongin mantan suami kamu. Nah, Oh, jadi ini. Terus kamu datang ke sini mau apa? saya mau beli mobil. Kamu yakin kamu bakal beli mobil di sini? Hah? Uang Ya. kamu mana? Ada di istrinya, istri barunya. Ini istrinya. Iya. Jadi laki-laki itu ya jangan cuman hanya mau morotin perempuan, kamu harusnya kerja keras. Sayang, Nih, emang aku mantan istri kamu ini sudah cerita banyak karena kamu itu kamu gak sudah usah nunjuk-nunjuk. gak mampu buat mencukupi kebutuhannya dia. Namanya Ah. Mas ini siapa ya di sini? Saya ini pemilik showroom di sini. Berarti kamu kenal dong? Enggak, aku gak kenal. Sayang, sekarang aku mau tanya deh sama kamu. Emang selama aku nikah sama kamu, aku pernah morotin kamu? Ya nggak pernah lah Mas. Dengar nih, Juga mereka kalian kan nggak tahu kehidupanku sama Mas Bagas seperti apa. kamu bilang pemilik showroom di sini. Emang nama kamu Gita? Kamu nanya Gita-Gita siapa di sini? Gak ada yang namanya Gita. Mungkin kamu salah Salah tempat, salah showroom juga. Mana sih? enggak. Atau jangan-jangan kamu emang sengaja mau ketemu sama mantan istri kamu datang ke sini? Iya bisa jadi sayang. Enggak, Soalnya dari enggak, tadi langsung ke sini dia. Kamu gak usah kebedean deh. Bagus ya, aku gak pernah nyebarin aib kamu, keburukan kamu sama orang lain. Terus aku udah kamu ceritain sama teman-teman kerja Yakin kamu. kamu nggak pernah ceritain ke Ah. aku? Mau kosong. Ya udah, sayang. Daripada kita lama-lama di sini, aku juga mau muntah ngeliat muka mereka bertiga. Kamu pikir dengan kedatangan kamu di sini bisa menjamin kamu beli borong semua di sini? Hah? Enggak Mas, mungkin kita emang salah tempat. Kita minta maaf. Udah, Ya kamu gak kasih usah tahu minta nih maaf. sama suami kamu. Ngapain sih minta maaf? Kita di sini kok baik-baik. Walaupun ini bukan showroomnya kita bakal tetap beli mobil. Biar ini ngebukan juga mulut-mulut Kamu mereka. gak usah sosokan beli mobil ya. Kamu ngenafkain mantan istri kamu aja sudah gak mampu. Gimana kamu mendapatkan uang? Mas sudah cukup ya. Dari tadi saya juga udah minta maaf kan. Kenapa nggak bisa berhenti buat menghina Mas Bagas? Kamu ngapain sih minta maaf sama mereka? Aku kesel kalau sama laki-laki. Dari aku muka bertanggung laki-laki jawab. ini tuh udah kelihatan kalau kamu minder sama pacar baru mantan istri kamu. Kenapa? Jadi ini pacar baru kamu? Ya kenapa? Aduh, sayang. Pamerin suaminya. Dia pikir aku bakalan cemburu. Aku udah punya istri juga kok. Udahlah ya. Jadi kehidupan kita kan juga udah masing-masing Mbak. Mungkin kita akhiri di sini aja antara hubungan kamu dan juga Mas Bagas. Bener banget. Dan aku tegaskan ya ke sini. Aku ke sini buat beli mobil, bukan buat ngeganggu. Terutama kamu. Sama kamu juga. Kamu kan juga pacarnya dia. Aku gak ada urusan sebenarnya. Lain kali kalau kalian kerja di sini, kalau ada pembeli yang sopan, kalau barang kalian pengen laku. Kita udah sopan ya Mas dari tadi. Tapi kalian juga nggak boleh membeda-bedakan customer kayak gitu. Meskipun kalian juga kenal ataupun pernah bermasalah, itu Dan- juga nggak boleh. Kita di sini hanya menjaga-jaga. Takutnya dia hanya nawar-nawar nggak beli. Percuma kan? Lagian orang seperti dia itu emang sudah modusnya bermacam-macam cara supaya bisa mampir-mampir nih. Kamu pikir aku cuma mau nawar? Semua mobil yang ada di sini aku borong kalau perlu. Kalau kamu memang punya uang sini, mana uangnya? Kamu bisa ambil. Kamu pilih yang mana? Silakan. Kamu pikir buat borong mobil ini emang cukup buat satu orang yang bawa? Orang seperti kamu itu yang hanya datang dari kampung ya, hanya bermodalkan cuman gaya-gaya ya supaya kamu bisa ya terlihat kaya buat orang lain, ya kan begitu kan? Gak usah diladenin. Mantan suami aku emang kayak gitu dari dulu. Omongannya gede tapi nggak ada bukti. Mulut kamu dijaga ya. Aku udah jaga ya Mas. Udahlah, daripada kita ribut-ribut di sini, nanti dikira aku masih suka lagi sama dia. Ya udah kamu pergi. Dia pergi. Kalian denger ya omongan aku ya, dengerin baik-baik.
Aku bakalan kasih pelajaran kalian bertiga. Nah, udah Dan lah, pergi kalian aja. bakalan menyesal karena udah ngusir aku sama istri aku. Kita lihat aja bentar lagi. Lain kali kalau mau datang ke showroom itu bawa uang. Bodo Jangan amat. Bawa dengkul. Mas, aku minta maaf ya tadi udah ngaku-ngaku jadi pacar kamu. Kayaknya ada yang udah sayang-sayangan nih. Enggak, tadi kan karena ada mantan suami aku. Ya tapi kalian berdua cocok tahu. Ih, Apaan sih Leli? apalagi chemistry kalian tuh emang bener-bener nyatu banget. Jadi ya kayaknya aku bakal jadi ketua kapal kalian deh. Enggak, kita kan di sini cuma partner kerja aja, nggak ada apa-apa ya kan ya Mas? Betul Kalau banget. ada apa-apa juga nggak apa-apa. Lagian kan Kenapa nggak kamu aja? Kenapa nggak kamu aja? aku Iya. maksudnya Ya, di sini kan aku lajang. Jadi aku bebas dong mau pilih yang mana. tapi kayaknya aku deh nggak mau sama kamu, Mas. Gak usah. Aku itu cuma bercanda, kamu gak usah anggap ini serius. Aku juga bercanda kok. Kayaknya aku sudah dikasih notif nih sama Pak Gita. Kita mending ke depan aja. Oh, Pak, kita udah ada di depan. Iya, siapa tahu bosnya itu yang mau borong mobil sudah datang. Yaudah yuk kita langsung di depan aja. Ingat, anggap aja nggak ada apa-apa. Karena barusan kita sudah membuat orang lain itu kecewa. Siap. Ya kan? Oke, siap. Yuk. Bos kalau lama banget ya. Ini Umar juga nggak datang-datang. Oh, bos, Kamu ternyata di sini gitu. ya gimana? Udah milih-milih bos? Rencana sih aku kan mau borong semuanya gitu. Tapi tadi aku ketemu sama 3 karyawan kamu. Katanya sih yang punya. Ini sebenarnya yang punya kamu atau dia sih? Emangnya orang? Ada yang namanya Rosita nggak? Dia karyawan saya bos. Terus yang laki-laki itu siapa? Yang potongannya rambutnya pendek itu bos. Iya. Itu siapa? Dia karyawan saya juga bos. Sayang, berarti yang diomongin sama mereka tuh gak benar semua. Ya begini ya, aku tetap jadi mau borong mobil ini. Karena mobil ini aku borong buat usaha istri aku biar dijual lagi. Aku mau buka showroom juga. Nanti kalau ada apa-apa bisa konsultasi sama kamu kan? Iya bos. Nah, ini aku borong semua gak apa-apa. Nanti aku transfer uangnya. Tapi dengan satu syarat. Emangnya syaratnya apa bos? 3 karyawan itu harus kamu pecat. Karena dia udah ngata-ngatain aku sama istri aku. Seandainya kamu jadi aku, udah niat mau borong sama mobilnya, terus diperlakukan gak enak. Kira-kira gimana perasaan kamu? Jadi beli apa enggak? Ya pasti saya nggak beli bos. Nah, makanya karena aku di sini juga masih mandang kamu gitu. Masih ngelihat kebaikan kamu sama aku dulu. Kalau misalkan showroom ini bukan punya kamu, aku gak kekurangan showroom buat beli mobil gitu. Banyak teman-teman aku yang nawarin aku buat beli mobil. Ya bos, saya bakalan pecat mereka semua. Asalkan bos Bagas tetap mau beli mobil di showroom saya. Ya, aku mau kamu pecat mereka di hadapan aku gitu. Aku gak mau kamu mecatnya nanti bilang nanti atau nanti sore atau nanti siang. Aku gak mau. Aku maunya sekarang. Iya bos. Apa kita mau ke sana aja sekarang bos? Aku udah capek dari tadi mondar-mandir. Kamu kan tinggal telepon aja. Ya bos. Kenapa sih? Padahal saya tadi udah bilang bos kalau semisal ada yang mau beli, saya juga harus bersikap baik. Sudah seperti itu bos. Nah, ini mereka. Itu bukan karyawan kamu. Sini Mar. Udah dari tadi saya tungguin bos. Makanya pilih karyawan itu harus yang baik-baik. Makanya showroom kamu jarang laku. Ternyata karyawannya begitu semua. Giliran ada musuhnya datang buat beli mobil malah ditengkarin. Atau masa lalunya datang buat beli mobil malah ditengkarin. Rosita itu mantan istri aku gitu. Jadi dia barusan juga udah kurang ajar tuh. Aku gak mau bahas tentang masa lalu. Tapi aku kesini buat beli mobil bareng sama istri aku. Ingat ya, pecat sekarang juga. Ya bos. Udah sini. Pak, kenapa orang ini bisa sama bapak? Kamu gak usah banyak nanya. Kalian bertiga sekarang juga pergi dari sini. Aku bakalan cari pekerja lain. Bentar Pak, kita datang ke sini tiba-tiba diusir. Maksudnya gimana ya Pak? Tadi aku kan udah bilang sama kamu. Anak-anak semuanya di briefing. Kalau misal ada pembeli, ya kamu layanin dengan baik dong. Kenapa kamu marah-marah sama bos aku? Oh, jadi begini Pak ceritanya. Orang ini
mantan suami dari si Rosita ini, Terus Pak. hubungannya apa? Ya, aku datang mereka sudah bertengkar, Pak. Jadi saya bantu dong, Pak. Kayak gitu. Mentang-mentang dia pacarnya dia. Masa orang mau beli mobil bawa-bawa tentang masa lalu? Gini Pak, mungkin tadi itu ada kesalahpahaman. Bukan salah paham, tapi memang kalian aja kurang ajar sama aku. Aku dulu memang orang nggak punya, dan kamu juga nggak tahu ceritanya. Jadi harusnya kamu nggak usah ikut campur urusan pribadi aku sama dia. Ini gak ada hubungan, gak ada sangkut pautnya sama aku mau beli mobil. Seandainya ini bukan Gita yang punya showroomnya, aku gak bakalan beli mobil di sini. Saya udah gak bisa nolong kalian bertiga. Bukannya Bapak tadi bilang kalau Gini Mar, kalau semisal saya masih tetap mempekerjakan kalian bertiga, terus Bagas nggak bakalan jadi beli mobil di showroom saya. Ya kamu tinggal pilih aja gitu. Pilih showroom kamu ini laku, laris manis, mobilnya habis aku borong. Tapi kan Pak, kita bertiga udah lama kerja sama Pak Gita. Ya saya nggak mau tahu Lel, ini udah kesalahan kalian bertiga. Kita juga sebelumnya udah memperingatkan kalian kan untuk memberikan sikap yang baik terhadap customer siapapun. Tapi kalian tetap aja tuh. Mas Bagas, aku minta maaf ya. Apa dengan kata maaf, semua masalah bakalan selesai. Itu kan cuma kesalahpahaman. Ya kalau memang salah paham, nggak perlu dong kamu begitu sama aku. Aku kesini bukan buat ngebahas tentang masalah aku sama kamu. Aku kesini datang buat beli mobil. Tapi kenapa kamu malah nyangkut pautkan tentang masalah pribadi aku sama kamu? Udahlah, aku udah ngelupain semua kesalahan kamu dan juga kesalahan aku. Kita sama-sama pernah punya salah. Tapi gak sepantasnya juga kamu ceritakan keburukan aku sama orang lain. Aku udah gak ada urusan lagi sama kamu. Aku udah gak mau urusan ini dibawa-bawa ke tempat yang lain lagi. Ingat sampai di sini aku gak mau berurusan lagi sama kamu. Dikit. Kamu suruh mereka pergi dan kalau misalkan mereka masih tetap di sini, aku yang bakalan pergi. Iya. Udah pergi. Pak, udah pergi. Lain kali kalau misalkan kamu mau cari kerawan, jangan cari yang begitu gitu. Iya Pak. Untung aja. Sekarang aku tinggal tanya nih sama istri aku, masih mau borong di mobil di sini apa enggak? Ya kalau misalkan kamu masih merasa sakit hati, aku batalin juga nggak apa-apa. Jangan Pak, saya udah memecat karyawan saya Pak. Kasihan juga Pak Gita. Pak Gita udah melakukan apa yang udah kamu suruh juga kan Mas. Jadi mungkin setuju dengan rencana kamu buat ngeborong mobil di sini, dan itu juga bisa menjadi usaha aku juga nanti. Untung istri aku masih bersikap baik dan dia masih ngerasa kasihan juga sama kamu Git. Sebenarnya kan selain sikap kamu juga baik, pernah nolong aku juga. Ya udah sepantasnya aku nolong kamu juga di sini. Tapi ingat Git, lain kali kalau misalkan ini bukan aku yang datang ke sini, coba apa yang bakalan terjadi? Penghasilan kamu udah ada di depan mata, uang udah ada di depan mata. Tapi mau dirusak sama karyawan kamu yang gak guna itu. Iya Pak. Saya emang akhir-akhir ini agak curiga sama si Umar Pak. Kayaknya dia banyak bawa uang saya Pak. Bukan cuma si Umar, Rosita juga Leli pasti juga begitu gitu. Ya, saya juga. Pasti dia sekongkol Pak. Nah, ya makanya. Ya udah deh kalau begitu, sekarang aku minta tolong sama kamu buat siapkan semua mobil yang bakalan dibawa ke tempat aku. Tempatnya udah aku kirim alamatnya di WA kamu. Nanti kamu bersihkan dulu baru masukkan ke showroom. Aku juga mau ngajakin kamu bentar lagi sayang. Jadi sekarang nggak apa-apa kalau misalkan kamu mau nyiapin mobil-mobilnya. Ingat yang bersih. Kalau nggak bersih atau terus ada yang rusak-rusak, aku nggak mau ngambil. Tenang aja Pak, itu udah dipilih semuanya Pak. Yaudah sekarang kamu siapkan aja. Iya Pak. Sekarang aku mau gini dong. Aku mau ngobrol sama kamu. Kamu seneng nggak? Nanti aku bikinin usaha buat punya mobil. Iya, aku seneng banget lah. Apalagi juga usahanya nanti kan biar buat aku tabung juga uangnya Mas. Buat nanti ke depan kehidupan kita juga bisa lebih baik lagi. Kayaknya aku memang nggak pernah salah deh buat pilih istri. Kamu udah tahu suaminya lagi banyak uang, harusnya kan memanfaatkan situasi seperti itu kalau perempuan yang lain. Tapi kamu juga udah pernah aku kasih uang banyak, tapi uangnya masih tetap utuh. Tanpa kamu
pakai uang itu 1.000 rupiah pun. Aku bangga sama kamu bisa jaga kepercayaan kalau soal begitu. Ya tapi sebaik-baiknya orang dan sebangga-bangganya kamu sama aku, tetap aja aku kadang buruk di mata kamu. Jadi ya sudah, mungkin aku harus mengikhlaskan apapun yang dinilai oleh kamu, karena kan nanti kamu akan menjadi kepala rumah tanggaku. Jadi aku cukup sabar dan aku akan ngelihat ke depannya seperti apa. Ya semoga kamu bakalan terus sabar, kamu juga tambah pengertian, dan apa yang jadi keburukan aku juga tambah berkurang, yang jadi keburukan kamu juga tambah berkurang. Intinya ke depan kita berumah tangga itu harus saling mengerti dan harus saling mengingatkan. Dan ingat, laki-laki tetap posisinya masih di atas istri. Surga di telapak kaki suami, bukan surga di telapak kaki istri. Ya, oke, tapi kamu juga ingat ya Mas, kalau sabar itu ada batasnya. Iya, ya aku tahu. Aku juga pengen, kalau misalkan kamu bilang sabar itu ada batasnya, aku juga pengen bilang sama kamu. Khusus buat aku, sabar kamu harus tidak terbatas. Oke, mungkin sekarang kita perlu buat cari-cari mobil. Udahlah, ini sekarang kita tunggu di showroom aja. Kita nggak usah perlu cari-cari. Kita pasrahkan sama mobil, ada beberapa unit yang bakalan datang nanti. Soalnya mobilnya banyak banget. Aku udah siapin beberapa karyawan juga di sana. Oke. Sudah, yuk. Kan?